Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Usman, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Dengan bidang keahlian olahraga, pendidikan jasmani sekolah dasar dan keolahragaan sekolah dasar. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan PPD UKT-PT pengajaran dengan mata kuliah pendidikan jasmani sekolah dasar dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi, mata kuliah pendidikan jasmani sekolah dasar adalah menyajikan materi dengan konsep untuk mengetahui perkembangan tumbuh kembang anak, perkembangan motorik halus, motorik kasar, dan penerapan konsep pendidikan jasmani yang nantinya akan diterapkan di sekolah dasar. Proses perulihan akan disajikan dalam bentuk praktek dan teori. Secara umum, materi ini berisi pemahaman tentang konsep anatomi fisiologi tubuh dan konsep gerak motorik lewat pemahaman elemen teori dan prinsip praktik dan dikembangkan dalam beberapa rancangan. Teori yang disajikan kemudian dikembangkan oleh mahasiswa sesuai tujuan capaian pembelajaran lulusan sebagai dasar aktualisasi penerapan nilai-nilai tumbuh kembang anak. Setelah mahasiswa menerima mata kuliah pendidikan jasmani sekolah dasar, harapannya mencapai tujuan perkuliahan, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan model penerapan unsur gerak dasar, kebugaran fisik atau pura jasmani, dan nilai-nilai fisik serta kesehatan sebagai pendidikan dasar. Oleh karena itu, dalam perubahan ini akan disajikan dengan topik-topik pembahasan yang nantinya akan diterapkan selama 16 pertemuan. Di antaranya adalah yang pertama, konsep dasar pendidikan jasmani. Kemudian yang kedua adalah gerak dasar 1 yang terdiri dari lokomotor dan non-lokomotor. Kemudian materi ketiga adalah gerak dasar 2, manipulatif dan non-manipulatif. Materi keempat adalah peregangan untuk anak. Materi kelima adalah kombinasi gerak. Materi keenam adalah olahraga tradisional. Materi ketujuh, permainan raket untuk sekolah dasar. Materi kedelapan, latihan fisik dasar untuk anak. Materi kesembilan, latihan teknik dasar untuk anak. 10, senam sekolah dasar. 11, kegiatan aktivitas olahraga anak. 12, evaluasi kebugaran anak. 13, tindak lanjut hasil evaluasi kebugaran anak. Dan dalam pelaksanaannya nanti akan diterapkan dengan metode yaitu DIA. Delivery, Instruction, dan Assessment. Delivery yaitu bagaimana dosen nanti akan memberikan capaian yang diharapkan kepada mahasiswa dalam bentuk capaian pelajaran lulusan, diantaranya yaitu sikap CPL 1, yaitu membentuk semangat kemandirian dan kejuangan. Yang kedua, yaitu mewujudkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Selanjutnya, pada capaian pelajaran lulusan pengetahuan, yaitu CPL 1, mampu mengaplikasikan model penerapan unsur gerak dasar, kebugaran fisik, dan nilai-nilai fisik serta kesehatan sebagai pendidikan dasar. CPL 2, menganalisis pengembangan aktivitas gerak sebagai pendukung tumbuh kembang siswa sekolah dasar. Selanjutnya, CPL pada keterampilan umum adalah mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain pendidikan jasmani dengan konsep ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora bidang pendidikan sekolah dasar, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. Keterampilan khusus diantaranya adalah CPL 1, mampu mengaplikasikan pengembangan model penerapan konsep pendidikan jasmani untuk pendidikan dasar terhadap permasalahan di sekolah dasar. CPL 5, mendesain penerapan kegiatan pendidikan jasmani sekolah dasar dengan menerapkan iptek dengan perhatikan kebutuhan siswa dan sekolah dasar. Dalam CPL yang sudah dirumuskan pada mata kuliah pendidikan jasmani sekolah dasar, selanjutnya pada mata kuliah juga telah dirumuskan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, diantaranya CPMK 1, membangun nilai kemanusiaan dalam mengembangkan aktivitas luar kelas sesuai kebutuhan dan perkembangan siswa. CPMK 2, mengembangkan konsep gerak dasar dan pendidikan jasmani yang mendukung proses dan hasil pembelajaran sekolah dasar. CPMK 3, membiasakan sikap kemandirian dalam mengembangkan konsep budaya hidup sehat dengan kearifan lokal Sumatera Utara dengan mengoptimalisasi nilai pendidikan jasmani serta dapat dikombinasikan dengan konsep digitalisasi dan terintegrasi. CPMK 4 ialah menggunakan sikap terbuka, kritis, inovatif, dan percaya diri dalam mengembangkan aktivitas gerak dasar untuk siswa sekolah dasar dengan optimalisasi prinsip tumbuh kembang anak. CPMK yang kelima yaitu merancang, melaksanakan, menganalisis, dan menindaklanjuti
aktivitas pendidikan jasmani yang mendukung proses dan hasil pembelajaran di sekolah dasar, serta menyelesaikan permasalahan sekitar melalui pengembangan keterampilan gerak-gerak dasar dengan menerapkan iptek dengan memperhatikan kearifan lokal. Selanjutnya, mata kuliah ini juga menggunakan referensi buku ajar yang dikembangkan oleh tim khusus bidang keahlian olahraga, yaitu buku pendidikan jasmani sekolah dasar yang telah ber-ISBN dengan penerbit ber-IKAPI. Dan referensi tambahannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah interaction, yaitu proses interaksi yang terjalin untuk mencapai pembelajaran yang akan diterapkan pada mata kuliah pendidikan jasmani sekolah dasar. Adapun yang diterapkan adalah dengan menggunakan Student Learning Center atau SLC. Penerapan ini yaitu memprioritaskan bagaimana pembelajaran berbasis kepada mahasiswa yang mengaktifkan mahasiswa dalam memunculkan kreativitas, inovasi, dan juga pengembangan materi yang akan diterapkan dalam perkuliahan sesuai dengan materi yang telah ditetapkan. Metode ini juga didukung dengan beberapa rangkaian yang diterapkan dalam perkuliahan, yaitu drama klasikal, demonstrasi, kemudian diskusi kelompok, dan selanjutnya dengan proyek praktek lapangan. Dan menekankan pada penerapan problem-based learning untuk mencapai kurikulum outcome-based education. Selanjutnya, mata kuliah ini juga didukung dengan sistem pembelajaran dengan menggunakan SIPDA sebagai yang berikut tampilannya. Tahap yang terakhir yaitu proses pengajaran ini dengan menerapkan assessment, yaitu penilaian yang diberikan kepada mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi penerapan perkuliahan yang telah dijalankan pada mata kuliah pendidikan jasmani sekolah dasar. Evaluasi ini meliputi berbagai penilaian atau beberapa penilaian. Di antaranya adalah tugas pokok KKNI yang dilakukan oleh Universitas Negeri Medan, meliputi 6 tugas. Di antaranya adalah tugas rutin. Kemudian yang kedua adalah mini research, critical book report, dan juga critical journal report yang diintegrasikan dalam penugasan case method. Kemudian, tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa adalah rekayasa ide, project, dan juga didukung dengan critical book report dan critical journal report, dan diintegrasikan dengan penugasan team-based project. Selanjutnya, penilaian juga diberikan pada ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Bobot penilaian yang diberikan pada mata kuliah pendidikan jasmani sekolah dasar dipedomani berdasarkan peraturan rektor di Universitas Negeri Medan, yaitu nomor 004 tahun 2022 dengan beberapa elemen penilaian. Yang pertama, kehadiran dalam perkuliahan merupakan formatif 1 dengan persentase penilaian 5%. Yang kedua, ujian tengah semester atau UTS merupakan formatif 2, memiliki persentase penilaian 20%. Yang ketiga, ujian akhir semester atau UAS dengan formatif 3 dengan persentase bobot penilaian 25%. Yang keempat, tugas portofolio yang disebut dengan formatif 4 sebagaimana yang telah disampaikan pada mahasiswa terkait penugasan yang telah ditetapkan dengan bobot penilaian 50%. Dan inilah yang menjadi kriteria penilaian mahasiswa dalam mendapatkan hasil proses penilaian ataupun perkuliahan pada jasmani yang sudah dijalankan. Seluruh tahapan ini disampaikan pada awal perkuliahan, yaitu pada kontrak kuliah dengan penjelasan yang komprehensif, sistematis, dan terpadu, sehingga pada awal perkuliahan mahasiswa sudah dapat mengetahui bagaimana alur proses kuliahnya nanti selama 16 pertemuan atau 1 semester, sehingga dapat secara matang mempersiapkan seluruh kewajiban-kewajibannya dalam menuntaskan dan mencapai capaian pembelajaran lulusan dan capaian pelajaran mata kuliah pendidikan jasmani sekolah dasar. Berikut tayangan praktik pengajaran yang diterapkan pada mata kuliah pendidikan jasmani sekolah dasar. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kuliah kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan penuh berkah pada pertemuan hari ini. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, hari ini kita masuk materi tentang permainan untuk tumbuh kembang anak ya. Tapi hari ini kita menggunakan medianya itu adalah bola besar. Ada yang bisa ngambil bolanya? Silakan. Satu. Terima kasih. Baik, hari ini adalah media kita. Media itu banyak ya. Ada yang bola kecil, bola besar, ada yang pakai stick mungkin atau pakai tongkat dan lain sebagainya. Atau juga ada tanpa peralatan ataupun media. Tapi hari ini biasanya di sekolah itu memiliki banyak peralatan. Salah satunya adalah permainan bola besar ya. Ada sepak bola, bola voli, bola basket. Ada lagi apa lagi kira-kira yang kalian tahu? Bola besar. Ya, bola takraw ya, takraw tapi nggak dimainkan di sekolah. Terus apa lagi? Bola apa? Bola tangan ya, tapi nggak dimainkan di sekolah ya, tapi hanya khusus yang umumnya aja, yaitu bola voli atau sepak bola. Jadi saudara sekalian, nanti kita akan menerapkan bagaimana jenis-jenis permainan yang dapat diterapkan kepada siswa kita. Ya, mungkin pada saat pembelajaran menjenuhkan, habis matematika pusing, jangan paksa untuk bahasa Indonesia kalau memang situasi belum kondusif. Ajak refleksi terlebih dahulu. Anak-anak bagaimana agar dia siap untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Dan itulah salah satu tujuan mengapa Anda harus mengikuti mata kuliah keolahragaan ini. Ya, merefleksikan, memberikan penyegaran pikiran kepada anak. Kalau selama ini anak menggunakan pikirannya aja ya, di sekolah, di kelas kan, namanya baru matematika. Mungkin panas kepalanya, kasih sedikit permainan yang bisa menggugah gairahnya kembali dan semangat belajar lagi dan mudah menerima pelajaran. Nanti permainannya akan berkelompok ya. Nanti saya minta Anda menjadi 4 kelompok. Silakan ngobrol nanti bagi kelompoknya. Mungkin kalau ini sudah 4 sub bisa langsung aja nanti menjadi kelompoknya ya. Bisa diperhatikan ini kawan-kawannya. Oke, permainan yang pertama adalah nanti ada pemanasan dalam bentuk permainan ya, nanti lari bolak-balik dan bergantian. Yang kedua ada menggiring bola tapi dengan menggunakan kaki, tapi posisinya tidak berdiri, duduk. Dan ada juga nanti permainan, saya minta satu persatu masing-masing kelompok harus punya ide permainannya. Siap? Nanti diskusi sejenak, kita buat apa nih bola besar? Masing-masing harus punya jenis permainannya. Oke, sudah terbayang ya? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, sekarang saya minta Komting untuk mengkoordinir kawan-kawannya pemanasan terlebih dahulu, lari keliling lapangan. Kemudian nanti salah satu dari teman Anda untuk membawakan peregangan. Siap? Siap. Ya, kalau bisa larinya kompak. Jangan duluan yang belakangan ya, bersama-sama. Silakan Komting. Arah sana, Pak? Iya, larinya arah sana. Saya minta satu orang untuk bawa peregangan. Tadi siapa? Silakan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lanjut. Ya, bagus ya. Oke. Saya pengen coba kita main namanya pasak bumi. Tahu pasak bumi? Kalau pasak bumi itu dia pakai angka ya. Misalnya 5, 3.
5, 3. Berarti kakinya harus ada 5 di bumi, tangannya harus ada 3 di bumi. Jadi bagaimana caranya? Kaki kita 2, tangan kita 2. Bagaimana supaya 5? Bagaimana supaya 5? Cari kawan ternyata. Ya kan? Temannya berapa? 1, 2, 3, 6. Berarti buat bisa bergandengan, bisa gendongan kan gitu. 1 kayaknya diangkat kan 5. Baru setelah lagi menapak ke tanah, ya. Berapa? 3, udah yang lainnya di atas berarti. Tapi harus berhubungan antara badan ataupun anggota tubuh kawannya ya. Jadi misalnya ini kan 3 orang, coba buat 5, 3. Contoh. Nah, rangkul temannya. Coba hitunglah 5. Ya udah dia 2, aku 1. Ah ya 1. Udah betul. Udah, habis itu kaki tangannya berapa? 3. Ah, ini harus pegangan. Gini. Bapak pegang. Berarti satu-satu tangannya di bawah. 5, 3. Ini juga salah satu bagian dari tematik, ya. Olahraga tapi bermain juga dengan matematika. Oke? Gampang ya. Jadi yang pertama adalah hitungan kaki, yang kedua adalah tangan. Oke, habis ini ada pertanyaan? Udah paham semua? Saya ingin coba dulu. Kalau salah kita kasih hukuman ya. Hukumannya bernyanyi. Siap? Baik, kita tes dulu. Kita bermain pasak bumi. 6, 4. Ah, musik. Satu, dua, tiga, 7, pas. Selesai. Oke, ini kelompok yang kalah. 1, 2 ini kelompok yang menang. Agak mendekat sedikit. Mendekat sedikit. Ya. Duduk ya, duduk. Luruskan kakinya. Ya, jadi habis bergerak ya. Kalau sudah aktivitas ringan-ringan, tadi kan berlari itu nggak boleh langsung berhenti, nggak boleh langsung duduk ya. Harus jalan dulu. Karena dari yang tinggi harus ke yang sedang. Soalnya dari yang sedang harus ke yang rendah ya, biar merelaksasikan kembali denyut jantung kita dan organ-organ tubuh kita. Oke, sekarang coba kita refleksi dulu. Kenapa yang mereka ini berhasil, Anda tuh gagal? Ya, ini dibutuhkan kemampuan matematik ya. Contoh, kalau kakinya 7, kita punya kaki berapa? 2. Supaya 7 berarti harus berapa orang? 3 orang. 4 orang. 4 orang, yang pas 4 orang. Ya, kalau 4 berarti 8. Berarti kalau dia diminta 7, berarti hanya kaki 1. Kaki saya bilang berapa? 3, 7. Kaki 3, 7. 7 adalah tangan. Tangan kita ada berapa? Dan kita 2. Ya. Supaya 7 harus berapa orang? 4. Kalau 5 kira-kira lebihnya berapa? Lebihnya 3. Dan akan terbebani juga 1 orang. Berlebihan. Contoh, coba mereka ini. Kenapa berhasil 3 dan 7? Jadi yang kita ingat adalah yang tertinggi dulu. Ya, 3, 7. Kita terfokus pada yang pertama. Padahal kita harus melihat dari efek keseluruhan. 3, 7. Oh, yang paling banyak 7. Berarti berapa orang 7 ini? 4. Ya sudah 4, jangan ditambah lagi. Kalau ditambah akan jadi beban. Kemudian, kalau bagian kaki berapa? 3.
Kalau 3, bisa nggak 4 orang dibuat 3? Bisa. Yang nggak bisa tuh 4 orang dibuat berapa? 9. Berarti masih logika. Masih bisa kita buat. Makanya teman Anda tadi, selain dia kemampuan fisik yang dibutuhkan, dia juga kemampuan berpikir. Oh, 7. Berarti 4 orang. Udah, cari kawannya 4 dulu. 4 dulu cari. Itu masalah pertama harus dipecahkan. 4, makanya dapat 4, 4, 4. Ini 5, 5, makanya nggak berhasil. Karena Anda nggak tahu bagaimana pemecahan masalahnya yang pertama. Cari 4 orang, kemudian rembukkan strategi. Bagaimana supaya kaki kita itu 3, tangannya 7. Ada yang merasa, oh aku kecil, gendong aja. Aku besar, aku yang gendong. Itu jadinya kerjasama kan? Saling membantu. Jadi saudara sekalian, itulah bagaimana wujud permainan tadi. Jadi guru kelas atau guru PGSD atau guru SD itu harus paham membaca situasi, ya kan? Ini habis bahasa Indonesia, habis seni, masuk matematika. Oh bagaimana ya supaya juga ada permainan berkaitan dengan matematika dan ini bisa diterapkan. Apakah semuanya merasa bosan? Merasa bosan nggak kalian dengan permainan tadi? Enggak, permainannya sederhana. Cuman Pak Abu Mei sebut angka 37. Tapi semuanya ketawa, semuanya berpikir, semuanya bergerak. Betul nggak kira-kira? Iya, itulah dia bagaimana wujud permainan yang bisa kita kemas nanti di tempat kita mengajar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua terlebih dahulu. Baik, sekarang saya minta membagi kelompok menjadi 4. Hitungan kelima semua sudah pada kelompoknya masing-masing. Ayo. Pas 1 2 3. Dimulai dari sekarang. 1. Bagus. Yang bola jatuh dianggap kalah. Mana bola ini? Oke, bagus sekali. Kembali pada posisi awal. Skornya 1-1-0-1. Oke, sekarang berlanjut. Ya. Belum, paling belakang. Angkat ininya. 1, 2, terakhir. Skornya 2-2-0-2. Jangan menyerah, masih ada lagi. Ya. Terakhir.
Ya, itulah tadi pelaksanaan perkuliahan kita dengan materi permainan untuk tumbuh kembang anak menggunakan media bola besar ya. Ada banyak teknik, ada menggunakan kaki, ada menggunakan tangan, ada yang digiring, ada yang dilempar, kan begitu. Baik, sampai sini kira-kira apa yang Anda dapatkan dari permainan tadi? Mungkin pendapatnya? Ya. Kerjasama, teamwork, yang lainnya? Hah? Kreativitas. Kreativitasnya di mana? Karena kan kayak kalau bolanya ini bisa diaplikasikan dengan tangan, dengan apanya, dengan kaki tadi. Oke, good. Ini tingkat berpikir C4, analisis. Saat dia mengatakan kreasi, nah, itu bisa mencapai tingkat berpikir tingkat tinggi, high order thinking skill. Dia berpikir yang lain, gitu. Dari mana? Manfaat. Jadi semuanya di sini melakukan sesuatu tindakan itu yang dipikirkan bukan yang Anda capekkan saja ataupun Anda rasakan saja, tapi apa manfaatnya? Karena kalau apa yang Anda rasakan saja itu masih yang namanya low order thinking skill. Hanya tahu, hanya paham dan hanya melakukan. Hingga dampaknya capek. Itu masih low order thinking skill. Tapi kalau tadi katanya menumbuhkan sifat semangat, sifat teamwork, terus apa lagi? Kreativitas, mengatur strategi dan lain sebagainya, itu sudah mengacu pada proses berpikir high order thinking skill ya, menganalisa dari kegiatan tadi, dievaluasi bagaimana pelaksanaannya dan bisa mengatur strategi. Jadi melakukan apa kira-kira? Kreasi ataupun menciptakan sesuatu sehingga menjadi juara. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya apa lagi kira-kira dari pendapat kawannya? Jadi dapat inspirasi. Inspirasi selama ini nggak ada inspirasi kamu, nggak ada tanda-tanda kehidupan ya. Inspirasi apa yang kamu dapatkan? Kami kan Pak Guru jurusan PGSD, nanti pasti bakal jadi guru juga. Jadi setelah melakukan kegiatan yang Bapak pimpin tadi, kami mendapatkan inspirasi bagaimana nanti kami mengajarkannya ke anak-anak nanti ketika mereka merasa jenuh dalam belajar. Oke, bagus sekali. Tepuk tangannya ya. Jadi ini bisa disambungkan bagaimana kita mengemas pembelajaran tematik di sekolah itu bukan seperti pembelajaran monoton. Mungkin guru kelas selama ini udah buat pakai laptop aja atau tulis aja atau merintah saja dengan cara komando ya. Tapi bagaimana Anda mampu membuat pembelajaran dengan motif cooperative learning ya, berkelompok tadi ya. Setelah berkelompok, bagaimana kita padukan dengan materi-materi yang lain atau materi yang akan diajarkan. Seperti tadi kita mungkin memasuk matematika, maka kita kaitkan permainan dengan matematika sehingga siswa itu bisa terbawa suasananya menjadi lebih segar lagi dan lebih baik lagi. Ini adalah menjadi pedoman Anda nanti menjadi guru sekolah dasar, guru yang inspiratif ya, guru yang berinovatif dan guru yang selalu berkreasi. Untuk menyudahi perjumpaan kita pada hari ini, ya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan mendapatkan kebaikan, keberkahan dalam perjalanan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Dengan lafal hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bubar jalan. Demikianlah penyampaian video PPD UKTPT pengajaran pada mata kuliah Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar atas nama Khairul Usman, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Medan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.